Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sebuah dusun terpencil di Banyuwangi, Rawa Angker menjadi pusat cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Mereka yang melanggar pamali di sana tidak hanya menghadapi gangguan, tapi juga kutukan yang menuntut lebih dari sekadar nyawa. Agus, seorang pendatang yang awalnya menganggap semua itu hanya mitos, kini menghadapi teror tak berujung. Saat suara langkah berat terdengar di atap rumahnya, dan ketukan aneh menggema di pintu tengah malam, ia sadar bahwa sesuatu telah mengikutinya, sesuatu yang tidak akan pernah membiarkannya pergi. "Kau pikir bisa lari?" Bisikan itu mengiang di telinganya, menandai awal dari mimpi buruk yang lebih gelap daripada kematian. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rawa itu? Dan berapa harga yang harus dibayar untuk sebuah pelanggaran? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah dusun kecil di pinggiran kota Banyuwangi, ada kepercayaan kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Penduduk menyebut dusun itu dengan nama Dusun Rawa Gede. Dusun ini dikelilingi rawa-rawa lebat yang dipenuhi pohon bambu tua. Penduduknya percaya bahwa siapapun yang keluar rumah setelah maghrib, tanpa alasan yang jelas akan dihampiri oleh pocong, penjaga mistis dusun itu. Agus, seorang pendatang dari kota, baru beberapa minggu tinggal di dusun tersebut. Ia menempati sebuah rumah kontrakan kecil di dekat rawa. Penduduk dusun sudah memperingatkannya berkali-kali agar tidak keluar rumah di malam hari. Namun, sebagai orang kota yang terbiasa hidup modern, Agus menganggap cerita itu hanyalah mitos. Suatu malam, setelah bekerja seharian, Agus merasa lapar. Jam sudah menunjukkan pukul 19.30, tetapi warung di ujung jalan masih buka. Dengan santai, ia keluar rumah, mengenakan jaket, dan berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap. Angin malam meniupkan udara dingin. Cahaya bulan yang pucat menembus celah-celah daun pohon bambu, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti sosok-sosok tak kasat mata. Agus mencoba mengabaikannya, meskipun hatinya sedikit merasa tidak nyaman. Saat ia melintasi sebuah jembatan kayu kecil di tepi rawa, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Suara jangkrik dan katak yang biasanya riuh mendadak lenyap. Agus berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia melangkah lagi, suara gemerisik dedaunan terdengar di belakangnya, seperti ada sesuatu yang mengikuti. Agus mempercepat langkahnya, tetapi suara itu juga semakin mendekat. Ia menoleh sekali lagi, dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar ketakutan. Di bawah sinar bulan, sesosok tubuh terbungkus kain kafan berdiri di tepi rawa. Wajahnya pucat dan cekung, dengan mata hitam legam yang menatap tajam ke arah Agus. Sosok itu mulai melompat perlahan mendekatinya. Agus membeku di tempat. Kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Sosok itu berhenti beberapa meter darinya, lalu suara berat dan dingin terdengar di telinganya, seolah-olah berbisik langsung di dalam kepalanya. "Kenapa kau melanggar pamali?" Agus mencoba berlari, tetapi tubuhnya tidak merespons. Pocong itu semakin dekat, dan bau busuk yang menusuk hidung mulai memenuhi udara. Agus hanya bisa menutup matanya sambil menggumamkan doa. Ketika ia membuka mata, pocong itu sudah menghilang. Namun, di tempat sosok itu berdiri, tanah basah tampak berlubang seperti bekas sesuatu yang baru saja keluar dari dalamnya. Dengan sisa-sisa keberanian, Agus berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Agus mendatangi rumah kepala dusun untuk menceritakan kejadian yang ia alami. Kepala dusun hanya menatapnya dengan raut wajah serius. "Pamali di dusun ini bukan sekadar cerita, Agus. Pocong penjaga dusun ini akan menghukum siapapun yang melanggarnya. Jika kau tidak berhati-hati, dia akan terus mencarimu." Sejak malam itu, Agus tidak pernah lagi keluar rumah setelah maghrib. Namun, setiap malam, ia masih merasakan sesuatu yang mengintai dari balik jendela. Kadang, suara gemerisik terdengar di halaman rumahnya, seolah-olah pocong itu belum selesai dengannya. Agus hanya bisa berdoa agar ia tidak benar-benar menjadi korban legenda pamali Dusun Rawa Gede.
Agus mulai merasa hidupnya berubah sejak kejadian malam itu. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Kadang-kadang seperti suara langkah berat di luar jendela, kadang seperti suara kain yang diseret di tanah. Bau anyir yang dulu ia rasakan saat bertemu pocong itu sesekali tercium, meskipun ia tidak berani memastikan dari mana asalnya. Seminggu berlalu, tetapi teror itu tidak berhenti. Bahkan, mimpi buruk tentang pocong sering menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, pocong itu berdiri di tepi ranjangnya, diam tanpa suara, hanya menatapnya dengan mata cekung yang penuh kegelapan. Agus terbangun dengan keringat dingin hampir setiap malam. Salah satu malam, saat Agus mencoba tidur lebih awal, ia mendengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Ketukan itu pelan, tetapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. Agus menatap jam dinding, pukul 23.45. Ia merasa ragu, siapa yang akan datang ke rumahnya selarut ini? Ketukan itu terus berlanjut. Kali ini lebih keras. Dengan penuh rasa takut, Agus bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju pintu. Ia tidak langsung membukanya, melainkan mengintip dari celah tirai jendela kecil di samping pintu. Namun, di luar, tidak ada siapa-siapa. Agus merasa bulu kuduknya meremang. Ia mundur perlahan, tetapi tiba-tiba suara ketukan berubah menjadi gedoran keras, seolah-olah sesuatu yang kuat sedang mencoba mendobrak masuk. Agus panik dan berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai dengan tubuh gemetar, memeluk lututnya sambil mencoba membaca doa. Tiba-tiba, suara gedoran itu berhenti. Suasana menjadi sunyi kembali. Namun, saat Agus mulai berpikir semuanya sudah selesai, terdengar suara sesuatu menyeret kain di depan pintu kamarnya. Agus menahan napas, tubuhnya kaku. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara berat berbisik. Agus, buka pintunya. Agus menutup telinganya dan menangis ketakutan. Suara itu terus berulang-ulang, memanggil namanya dengan nada yang semakin menyeramkan. Akhirnya, ia pingsan karena kelelahan. Pagi harinya, Agus ditemukan oleh Pak Joyo, seorang tetangga yang setiap pagi mengantarkan susu segar ke rumahnya. Agus terbangun dengan wajah pucat dan tubuh lemah. Pak Joyo bertanya apa yang terjadi, tetapi Agus hanya menggeleng. Agus akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepala dusun. Ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk suara-suara aneh dan bayangan pocong di mimpinya. Kepala dusun mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kau sudah melanggar pamali, Agus. Pocong penjaga dusun ini tidak akan berhenti sampai kau menebus kesalahanmu." Agus terkejut dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Kepala dusun menjelaskan bahwa ia harus melakukan ritual permintaan maaf di tempat kejadian pertama ia bertemu pocong. Ritual itu membutuhkan bimbingan dukun desa, dan Agus harus membawa sesaji berupa kembang 7 rupa, kelapa hijau, dan ayam hitam yang masih hidup. Dengan terpaksa, Agus mengikuti semua instruksi kepala dusun. Malam harinya, ia bersama dukun desa dan beberapa warga pergi ke tepi rawa, tempat ia pertama kali melihat pocong. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra, lalu sesaji diletakkan di atas tanah basah. Di tengah ritual, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara gemerisik dedaunan terdengar semakin keras. Suasana menjadi mencekam, dan beberapa warga mulai merasa ketakutan. Tiba-tiba, pocong itu muncul dari kegelapan, melompat pelan ke arah mereka. Dukun desa memerintahkan Agus untuk meminta maaf dengan suara lantang. Dengan tubuh gemetar, Agus menunduk dan berkata, "Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku melanggar aturan dusun ini." Pocong itu berhenti beberapa meter di depan mereka, menatap Agus dengan matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, pocong itu berbalik dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan rawa. Setelah ritual selesai, dukun desa memastikan kepada Agus bahwa pocong itu telah menerima permintaan maafnya. Namun, ia memperingatkan bahwa Agus tidak boleh mengulangi kesalahannya. Pamali di dusun ini bukan sekadar cerita, dan mereka yang meremehkannya akan selalu mendapat peringatan keras. Sejak malam itu, Agus menjalani hidupnya dengan lebih hati-hati. Meskipun kejadian menyeramkan itu telah berakhir, ia masih sering merasa diawasi, terutama saat melewati jalan setapak di tepi rawa. Namun, ia tahu satu hal pasti,
Ia tidak akan pernah melanggar pamali lagi. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Agus di Dusun Rawa Gede tampak kembali normal. Ia sudah berusaha mengikuti aturan dusun dengan baik, tidak pernah keluar rumah selepas maghrib, dan selalu menghormati kepercayaan setempat. Namun, bayangan tentang pertemuannya dengan pocong masih sering muncul dalam mimpinya, meskipun sudah mulai berkurang. Namun, pada suatu malam yang dingin, sebuah kejadian aneh kembali mengusik ketenangannya. Agus sedang duduk di ruang tamu, membaca buku, ketika listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti rumahnya, hanya diterangi cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui jendela. Agus mengambil senter dari meja dan berjalan ke dapur untuk memeriksa sekering. Namun, saat ia melewati jendela di ruang belakang, matanya menangkap sesuatu di luar. Di tepi rawa yang tak jauh dari rumahnya, ia melihat bayangan besar berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri seperti patung. Agus mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah pohon atau bayangan benda lain. Tetapi ketika ia mengalihkan pandangan dan kembali melihat keluar, bayangan itu sudah lebih dekat, masih dalam posisi yang sama. Rasa dingin menjalari tubuhnya, dan ia memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela rumah. Malam itu, Agus tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ranjangnya, memegang senter erat-erat. Namun, sekitar pukul 2 pagi, suara yang sudah lama tidak ia dengar kembali terdengar. Suara ketukan, pelan tetapi teratur, terdengar dari pintu depan rumahnya. Agus tidak bergerak. Ia hanya duduk membeku di ranjang, berharap suara itu segera berhenti. Tetapi ketukan itu semakin keras, seolah-olah memaksa Agus untuk membuka pintu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu berhenti. Namun, tidak lama kemudian, suara seretan kain terdengar di luar kamarnya, seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Agus menahan napas, mencoba tidak membuat suara sedikit pun. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di depan pintu kamarnya, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang menyentuhnya dari luar. Agus merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keheningan itu, suara berat kembali terdengar, kali ini lebih pelan tetapi jelas. "Kau pikir semuanya sudah selesai?" Agus merasa darahnya membeku. Ia berusaha menguatkan diri untuk membaca doa, tetapi lidahnya terasa kaku. Suara itu kemudian tertawa kecil, menggelegar di seluruh ruangan. Tawa itu perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang mengerikan. Keesokan paginya, Agus mendatangi kepala dusun dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia menceritakan apa yang terjadi malam itu. Kepala dusun mendengarkan dengan wajah tegang, lalu berkata bahwa ini mungkin bukan sekadar masalah pamali. "Agus, aku rasa pocong itu bukan hanya penjaga dusun. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih tua yang menguasai rawa ini." Kepala dusun menjelaskan bahwa Dusun Rawa Gede memiliki sejarah kelam. Dahulu kala, rawa itu digunakan sebagai tempat membuang mayat para pemberontak. Konon, salah satu dari mereka adalah seorang dukun hitam yang mengutuk rawa itu sebelum mati. Pocong yang muncul mungkin adalah salah satu korban kutukan tersebut. Mendengar cerita itu, Agus merasa semakin terancam. Ia bertanya kepada kepala dusun apa yang harus dilakukan. Kepala dusun mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah memutuskan ikatan antara Agus dan rawa itu. "Kita harus melakukan ritual terakhir, Agus. Tapi ini sangat berbahaya. Kau harus siap menghadapi apapun." Agus, dengan sisa-sisa keberaniannya, setuju untuk mengikuti ritual tersebut. Malam itu, ia bersama kepala dusun, dukun desa, dan beberapa warga berkumpul di tepi rawa. Ritual dimulai dengan doa dan sesaji yang lebih besar daripada sebelumnya, termasuk kain kafan yang baru dan sebuah boneka yang terbuat dari jerami. Namun, di tengah ritual, rawa itu tiba-tiba bergolak. Airnya memercik seperti sedang mendidih, dan suara jeritan terdengar dari dalamnya. Semua warga mundur ketakutan, tetapi dukun desa memerintahkan mereka untuk tetap berada di tempat. "Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, roh itu akan semakin kuat." Dari dalam rawa, muncul sosok yang jauh lebih besar dari pocong yang pernah Agus lihat sebelumnya. Sosok itu seperti campuran antara pocong dan makhluk lain, dengan tubuh membesar, kulit penuh luka, dan tatapan yang penuh amarah. Sosok itu bergerak mendekati Agus,
seolah-olah ingin langsung menghampirinya. Agus hampir pingsan, tetapi dukun desa memerintahkannya untuk berdiri di depan sesaji dan berteriak meminta maaf sekeras-kerasnya. Dengan gemetar, Agus melakukannya. "Aku mohon maaf. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin melawan kalian lagi." Makhluk itu berhenti, menatap Agus dengan tajam. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai menghilang bersama gemuruh suara dari rawa yang semakin reda. Ritual itu selesai, tetapi dukun desa memperingatkan bahwa kutukan rawa itu tidak sepenuhnya hilang. Setelah kejadian itu, Agus memutuskan untuk meninggalkan dusun rawa gede. Ia kembali ke kota, berharap bisa melupakan semuanya. Namun, setiap malam, saat ia memejamkan mata, ia masih bisa mendengar suara bisikan dari kejauhan. Suara berat yang pernah ia dengar di rawa, seolah-olah mengingatkannya bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas. Setelah pindah ke kota, Agus merasa sedikit lega. Namun, rasa lega itu hanya berlangsung beberapa hari. Gangguan aneh mulai muncul kembali di rumah kontrakannya yang baru. Pada malam pertama, Agus mendengar suara-suara langkah di atap rumah. Ia berpikir itu mungkin kucing atau tikus, tapi suara itu terlalu berat untuk binatang kecil. Semakin lama, suara itu terdengar seperti seseorang berjalan bolak-balik di atas genteng, dan berhenti tepat di atas kamarnya. Pagi harinya, Agus memeriksa atap, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hal ini membuatnya semakin bingung dan gelisah. Ia mulai merasakan bahwa kehadiran sesuatu dari dusun rawa gede telah mengikutinya ke kota. Malam berikutnya, gangguan menjadi lebih parah. Saat sedang mencoba tidur, Agus mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Suara itu berkata, "Kau pikir bisa lari?" Agus terbangun dengan keringat dingin, tetapi tidak ada siapapun di kamarnya. Ia mulai merasa paranoid, menyalakan semua lampu, dan tetap terjaga hingga pagi. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh terus berlanjut. Barang-barang di rumahnya berpindah tempat sendiri, lampu sering mati menyala tanpa sebab, dan ia mulai melihat bayangan hitam di sudut-sudut ruangan. Puncaknya terjadi ketika ia menemukan bekas jejak kaki basah di lantai rumahnya, mengarah langsung ke ranjangnya. Agus merasa ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Ia mencoba meminta bantuan seorang ustaz di kota untuk mendoakan rumahnya. Ustaz tersebut datang, membaca doa, dan memberikan air yang telah diberkati untuk dipercikan di setiap sudut rumah. Namun, setelah ustaz pergi, gangguan itu malah semakin intens. Pada malam hari, Agus mendengar suara keras seperti pintu yang dibanting, meskipun semua pintu sudah terkunci. Lalu, di cermin kamarnya, ia melihat bayangan pocong berdiri di belakangnya. Kali ini, pocong itu lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya penuh luka, dengan kain kafan yang robek dan tubuhnya dipenuhi lumpur. Pocong itu menatap Agus dengan tatapan penuh dendam. Agus berteriak ketakutan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Bayangan pocong itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Agus yang terjatuh di lantai, menggigil ketakutan. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke dusun rawa gede dan mencari kepala dusun. Ketika Agus tiba di dusun, ia langsung menemui kepala dusun dan menceritakan semua yang terjadi. Kepala dusun terdiam sejenak, lalu berkata, "Kutukan rawa itu telah menandai dirimu. Kau tidak bisa lari, Agus. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah kau harus melakukan perjalanan terakhir ke pusat rawa." Pusat rawa yang dimaksud adalah bagian terdalam rawa yang selama ini dianggap keramat dan tidak pernah dijamah oleh siapapun. Menurut legenda, di sanalah roh-roh yang terkutuk berkumpul, dan hanya dengan memberikan persembahan besar, roh-roh itu akan berhenti mengganggu. Agus tidak punya pilihan lain. Dengan ditemani kepala dusun, dukun desa, dan beberapa warga, ia memulai perjalanan menuju pusat rawa. Mereka membawa sesaji yang lebih besar kali ini, kambing hitam, kain putih, kembang 7 rupa, dan dupa. Setibanya di pusat rawa, tempat itu tampak gelap dan mencekam meskipun masih pagi. Udara terasa berat, dan bau anyir menyengat menyeruak dari air yang tenang. Dukun desa memulai ritual dengan menyalakan dupa dan membaca mantra kuno. Saat sesaji diletakkan di atas tanah, rawa tiba-tiba bergolak. Dari dalam air muncul gelembung-gelembung besar, diikuti suara jeritan yang menggema di seluruh area. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekeliling mereka, termasuk pocong yang selama ini mengganggu Agus. Pocong itu melompat mendekati Agus,
Tetapi dukun desa menahan makhluk itu dengan mantra. Ini waktunya, Agus. Letakkan tanganmu di atas sesaji, dan katakan kau menyerahkan dirimu untuk menebus kesalahan. Teriak dukun desa. Dengan gemetar, Agus melakukan seperti yang diperintahkan. Ia berteriak, "Aku menyerahkan diriku. Aku mohon, hentikan semua ini." Setelah itu, angin kencang bertiup, dan suara jeritan semakin keras. Pocong itu berhenti, menatap Agus untuk terakhir kalinya, lalu menghilang bersama bayangan-bayangan lainnya. Air rawa kembali tenang, dan suasana mencekam itu perlahan sirna. Dukun desa memberitahu Agus bahwa ritual telah berhasil. Namun, ia memperingatkan bahwa roh-roh rawa itu tidak sepenuhnya pergi, hanya kembali berdiam. Jika Agus melanggar aturan lagi, mereka akan datang dengan amarah yang lebih besar. Setelah ritual itu, Agus meninggalkan dusun rawa gede untuk selamanya. Ia pindah ke tempat yang jauh, berusaha memulai hidup baru. Meskipun gangguan itu berhenti, ia tahu bahwa bayang-bayang masa lalunya akan selalu membekas. Setiap malam, ia masih sering terbangun, merasa diawasi, meskipun tidak ada apapun di sekitarnya.